Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, wabil khusus wali kota atau yang mewakilinya, MUI dan jajarannya, Kepala OPD, Kemenak KUA, Bapak Camat, Polresta, Oren, Kodim, Takmir Masjid, Penyuluh Agama Islam, PJDM, BKMM, Prima DM, PJNO, Muhammadiyah, dan LDII yang kami hormati. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan sambutan-sambutan tadi sudah kita dengarkan semua. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa kita sudah masuk di tahun baru 1447. Bulannya juga baru, yaitu Muharram. Ini menurut penanggalan Islam, penanggalan Komariah, itu memang Januarinya itu termasuk dimulai dengan Muharram. Hal yang penting bagi kita adalah memahami bahwa dengan tahun baru itu sebenarnya umur kita itu bertambah 1 tahun, tapi hakikatnya berkurang 1 tahun, karena umur kita itu sudah dibatasi oleh Allah. Si A, si B, si C nanti akan meninggal umur sekian, di negara mana, jam berapa, menit ke berapa, sudah ada semua. Tinggal menunggu waktu saja. Nah, oleh karena itu bagi kita adalah memahami jangan sampai kematian itu hadir kita belum siap. Itu yang penting. Karena banyak ayat-ayat Quran itu yang menjelaskan atau dalam hadis, orang yang meninggal dunia itu menyesal. Baik itu orang yang tidak baik ataupun orang yang baik, semuanya menyesal. Kalau orang yang baik itu menyesalnya kurang amali bener lapo kok titik ben amalku. Ronek ngene tak amal sing akeh. Tapi kalau orang itu tidak baik juga menyesal. Nah, di riwayat A disebutkan dalam Quran itu bagaimana seorang meninggal dunia kepingin dihidupkan lagi. Supaya apa? Supaya dia bisa beramal dan menjadi orang yang soleh. Disebutkan dalam Quran surat 63, ini surat Al-Munafiqun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kamu sekalian sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kamu. Berarti semua hidup ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berinfak.
Nah, kita tidak memperhatikan, mengabaikan. Setelah mati meninggal dunia, setelah mati menyesal. Sehingga dia bengok nanggone Allah. Rabbi Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa tidak engkau akhirkan kematian saya ini sampai waktu yang dekat? Fa'asaddaqo, sehingga aku bisa bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Walaupun mboten nenten. Adipun nenten catatane wis mati, wis gak uripno maneh. Kalau kita di dunia saatnya menanam, ketika di akhirat saatnya mengetam. Lagi jalur uripno maneh perkara nasibe gak enak. Tidak memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa jawab Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Pas jatuh temponya pun boten caket itu. Pas. Cuma mati ini niku mesti alasan itu macam-macam. Tapi mesti hari itu mati. Oke, nah ini untuk diperhatikan. Maka yang terpenting di tahun baru ini apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana apa yang disampaikan oleh Gus Fakih tadi? Evaluasi diri, mengoreksi amalan-amalan kita selama ini apakah sudah benar. Nah ini dasarnya ada dalam Quran juga, di dalam surat Hasr ayat 18. Nenten ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah memperhatikan. Siapa yang diperintahkan memperhatikan? Nafsun. Berarti diri-diri kita ini hendaknya memperhatikan makot damat lihat, apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Ini ayat perintah untuk evaluasi diri kita. Yang pas ini dievaluasi di tahun baru ini, diisi dengan evaluasi. Bagaimana tauhid kita, itu yang diajarkan oleh Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, yang diajarkan ya tauhid itu. Cuma syariatnya bisa beda. Zamannya Nabi Adam dengan kita beda. Tapi tetap yang diajarkan la ilaha illallah. La ma'budu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu yang diajarkan. Syariatnya bisa beda. Kalau sekarang itu kita nikah dengan saudara kandung kita, gak ilang, dosa. Lalu zamannya Nabi Adam bener-bener nikah karo dulur kandunge boleh. Lah itu disesuaikan dengan kondisi manusia. Lah Allah sudah menetapkan yang cocok untuk hari akhir ini ya Quran itu. Dan itu syariatnya beda, tapi ajaran intinya pokok ajaran intinya adalah sama, yaitu masalah ketuhanan. Itu dilihat apakah tauhid kita masih campur dengan syirik. Itu bisa dilihat. Ya, kan tidak dibolehkan oleh Allah itu jangan melakukan syirik. Maka kalau kita bisa menjaga tauhid ini, menghindari dari syirik, selamat. Karena orang melakukan syirik itu dalam firman Allah itu tidak diampuni, kecuali tobat sebelum mati. Dalam surat 4 ayat 48 itu mengatakan gitu. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik lima yasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian juga kita lihat amalan-amalan kita ini apakah diterima oleh Allah. Itu bisa dilihat dengan ilmu. Ya. Amalan kita itu baru bisa diterima kalau ada dua unsur. Pertama, dilakukan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, unsur batin, yaitu niat. Niatnya harus lillahi ta'ala. Dua unsur ini kalau ada dalam satu amalan,
maka amalan itu diterima sebagai amal ibadah. Kalau kita laksanakan lahirnya saja sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tapi batinnya tidak lillah, tidak diterima sebagai amal ibadah. Contoh Quran ya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Lu mau sholat atau celaka? Atau diartikan lagi neraka wel orang yang sholat. Wong sholat yang neraka wel, apalagi yang tidak sholat, kan begitu. Kenapa Allah katakan seperti itu? Itu belum selesai. Biasanya ada lam kecil gitu, berarti jangan ojo mandek. Ternyata di situ adalah karena sahun, lalai dan riya. Lah riya itu diniatkan selain Allah, maka tidak diterima. Nah itu bisa kita ukur. Sehingga ketika kita nanti beramal di tahun baru ini utamanya, kita koreksi. Kalau amalan kita itu sudah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah, kemudian diniatkan dengan niat yang benar, insya Allah pasti diterima sebagai amal ibadah. Nah ini kita evaluasi. Ya kita juga nggak lama-lama, tadi dalam surat itu dikatakan suruh ngomong zakat. Nah, zakat itu bukan dari bisnis. Nah zakat itu juga begitu. Bagaimana infak kita kemarin? Apakah sudah benar? Apakah sudah kita laksanakan perintah itu? Ternyata ajaran Islam itu memang perhatiannya untuk pribadi dan untuk masyarakat. Kalau kita infak itu berarti kita perhatian kepada masyarakat. Makanya ada soleh sosial. Jadi itu agama Islam itu hebatnya seperti itu. Nah, infak ini kalau dalam penyelidikan kami ada infak, ada sodako, ada zakat. Semua itu sebenarnya hampir sama. Urusannya mengeluarkan harta kita untuk orang lain. Itu ajaran. Kalau zakat itu adalah infak wajib. Karena ada perhitungannya. Sekian persen sudah mencapai nisab baru kena zakat. Kalau sodako itu artinya kan bener no iman kita. Kalau diperintahkan infak yang kita laksanakan. Lah infak itu membelanjakan harta. Ya, itu adalah terkait dengan masalah zakat, infak dan sodako. Hadirin rahimakumullah. Terkait dengan zakat, infak dan sodako ini itu luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Itu di dalam sebuah firman Allah juga disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, di situ dijelaskan masalul ladzina yunfikuna awwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabit. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji ya, yang menumbuhkan 7 cabang. Tiap cabang itu ada 100 biji. Berarti ditikel-matikelkan menjadi 700. Ini merupakan semangat untuk mendorong kita untuk melakukan infak. Yang lebih hebat lagi, Rasulullah mengatakan begini, as-sodaqatu tamnauna sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Nah kalau kita settingannya kena bala, itu dengan bersedekah bisa tertahan 70 bala. Jadi bala itu bisa dirubah. Bala itu kalau belum turun namanya kotor. Kalau sudah turun takdir. Jadi takdir sudah terjadi, kalau kotor itu belum terjadi. Lah sebelum terjadi ini bisa ditahan. Dengan apa? Sedekah. Nah, saya analogikan begini. Kalau panjenengan pernah mainnya anak-anak itu ada namanya apa? Gembot gitu apa?
sudah disetting. Nah, dalam bahasa agama sono kodrowe, wis disetting sampai sing gawe. Iki kok Master Mario mlaku jangan mlebu jurang. Nah, akan masuk jurang kita mainkan sticknya. Gak sudah mlebu jurang, mencolot. Padahal sudah disetting itu. Sudah disetting masuk jurang. Kodoke masuk jurang. Lu gak sido gara-gara sticknya dimainkan, mencolot purun mlebu jurang. Itu sama dengan kita. Dan dalam bahasa agamanya kita itu kodoke akan celaka, kemudian kita bersedekah tertahan 70 bala. Luar biasa. Ini dasarnya sedekah. Akhirnya kalau begitu kodok itu bisa dirubah dengan amal soleh yang namanya sedekah. Ini dasarnya sedekah. Ini yang mengatakan Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah, as-shadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Loh ajaibnya, di mana ajaibnya? Di wirid ping 5.000? Mboten. Ajaib ini akan muncul kalau sedekah itu diamalkan. Muncul ajaibnya. Karena sedekah itu sebenarnya belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Kalau terlalu cinta, ketika pisah sakit. Panjenengan dengan ibunya anak-anak, dengan bapaknya anak-anak dulu itu cinta mencintai. Kemudian kalau salah satu di antara mereka berkhianat lalu berpisah, kita pasti sakit. Kenapa sakit? Karena cinta. Jadi artinya kalau cinta kemudian berpisah, sakit. Lah saya tidak ada kecintaan di situ, ya tidak sakit. Nah, itu artinya belajar tidak terlalu mencintai harta. Kalau kita punya uang 1 miliar, kemudian kita letakkan di lemari, benar apa salah? Benar. Yang tidak boleh itu jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati, nek metu bisa sakit. Ini belajar. Itu artinya apa? Ketika orang ahli dalam sedekah, ketika akan meninggal dunia, akan berpisah dengan dunia, karena dunia itu tidak begitu dicintainya, hanya biasa-biasa saja, maka pisahnya tidak sakit. Itu rahasia, katanya Rasulullah, as-shadaqatu syai'un ajib. Itu hebatnya. Nah, ini ada satu lagi untuk sebagai motivasi. Saya itu pernah studi banding ke Masjid Al-Falah. Bukan Masjid Al-Falah Surabaya, bukan. Tapi Masjid Al-Falah Seragen. Apa yang menarik di sana? Luar biasa. Di sana itu membiayai masjid itu ratusan juta per bulan. Imamnya saja, yang imami itu bayarannya 5 juta. Luar biasa. Di sana jamaahnya itu diberi makan 3 kali. 1 kali makan, saya lihat itu menunya begitu banyaknya itu sekitar 1 juta. Kalau 3 kali berarti 3 juta sehari. Nek saulan berapa? 90 juta. Luar biasa. Di sana itu tidak pernah tutup masjid itu, 24 jam. Ada musafir disiapkan untuk tempat tidur. Pegawainya banyak, belum bayaran pegawainya. Dari mana uangnya itu? Ternyata Pak Amir cerita menggunakan manajemen langit. Loh, yo apa manajemen langit itu? Yo menggalakkan sedekah itu. Ya, sedekah itu digalakkan. Ternyata di situ ada salah satu orang itu sedekahnya 18 juta per bulan. Kendel gitu. Saya tahu rahasianya, rahasia manajemen langit itu. Soal masa yang belum sedekah lillahi ta'ala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi? Orang ini tadi memiliki usaha, ternyata usahanya tidak semakin bangkrut, tetapi naik omsetnya menjadi 400%. Luar biasa. Jadi kayak kalong tapi bertambah. Itu rahasianya. Anaknya Tamer juga demikian. Punya anak sakit mata, umurnya 9 tahun. Divonis dokter harus berobat selama 2 tahun.
Nah, akhirnya dia milih operasi supaya cepat, biayanya besar. Lalu takmir ini bersedekah, beli beras sak karung, lalu disumbangkan kepada yatim piatu, lalu diasuh. Ternyata anaknya ini berangsur-angsur membaik. Belum waktunya, belum sampai jatuh temponya operasi, anak ini sudah menjadi sembuh kembali. Ini luar biasa. Loh ini sedekah. Ya, jadi ini adalah gambaran-gambaran betapa hebatnya sedekah ini. Nah, kalau misalnya di Mojokerto ini ada Basnas, ya bisa disampaikan di situ. Nah, itu dalam bentuk berorganisasi begitu. Bisa disampaikan pribadi, bisa terserah. Kalau di NU juga ada namanya Lasisnu, di Muhammadiyah juga ada namanya Lasisnu. Semua itu untuk kepentingan umat. Nah, ini namanya perhatian umat Islam kepada sesama manusia. Untuk diberikan kepada mereka itu, kalau diberikan kepada siapa? Bisa dilihat dalam Quran surat 9, surat Taubat ayat 60 itu disebut asnaf. Ada 8 asnaf yang harus menerima zakat itu. Ya, jadi saya kira itu saja yang bisa sampaikan, karena ini srengengenya sudah mau muncul ini. Sudah dengar tadi sudah banyak yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian. Dan saya kira itu yang penting bagi kita adalah mari kita di tahun baru ini kita sambut dengan evaluasi diri kita. Amal-amal kita perbaiki supaya lebih baik daripada sebelumnya. Itu hal yang paling penting bagi kita di tahun baru yang sudah masuk kepada kita semua. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.